Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian Tadabbur Quran dengan kitab Awwalul Marrah At-Tadabburul Quran. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang tema-tema ya yang ada di surat Ali Imran. Sudah masuk pada poin pertama, sekarang kita akan lanjutkan di poin kedua. Kemarin kita membahas tentang bagaimana sikap atau hal yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, ya. Karena di situ diceritakan bahwa ketika Nabi sedang berdialog gitu dengan utusan dari Najran, nah itu Rasulullah menerapkan sikap-sikap sebagaimana yang ada di poin-poin ini ya, yaitu pertama penguatan akidah sebelum berdiskusi, lalu perlu ada dicari titik temu gitu, lalu datangkan dalil-dalil dan bukti, kemudian perlu waspada pada kebohongan yang dilakukan oleh lawan itu. Lalu kita juga tetap perlu bersikap dan berlaku adil, seimbang ya di dalam berdiskusi. Nah, sekarang pada poin yang kedua di surat Ali Imran ini dibahas tentang peristiwa perang Uhud ya. Di mana disebutkan di situ kharajal muslimuna min ghazwati Uhudin munkasirin. Munkasir kasaro itu artinya terpecah. Ya, terpecah atau dengan hati yang hancur ketika umat Islam keluar dari perang Uhud itu. Nah, ba'dama aso ba'duhum amron wahidan min awamiri Rasul. Setelah ada pembangkangan ya. Aso itu kan artinya tidak taat, kebalikan dari ato'a. Kalau ato'a itu taat, kalau aso itu kebalikan dari taat, yaitu membangkang, nggak nurut gitu. Maka ada kata sami'na wa ato'na, ada sami'na wa asoina. Nah, ba'dama aso ba'duhum amron wahidan min awamir Rasul. Jadi kehancuran atau kekalahan di perang Uhud itu dengan hati hancur dari para kaum muslim kala itu karena apa? Sebagian dari prajurit itu membangkang atau tidak taat pada perkara, satu saja perkara ya yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena pembangkangan itulah. Nah, itu tasab bubu fil hazimah yang menyebabkan kekalahan kaum muslim. Faja'atil ayatul mubarakah. Lalu datanglah ayat al-mubarakah, ya, ayat-ayat Quran ini. Ta'ala jahadal amro ilajan robbaniyan. Yang mana itu menjadi obat, ya, menjadi penawar gitu ya. Hadal amro,
dari urusan ini. Ilajan robbaniyan. Nah, obat itu datangnya dari Allah, Robbun, Tuhan. Jadi ada penawar ketuhanan kira-kira gitu. Nah, jadi kata ta'aluj itu atau ilaj, mungkin ibu-ibu pernah mendengar apa itu? Mencegah lebih baik daripada mengobati, itu ya. Nah, itu bahasa Arabnya al-wiqayatu khairun minal ilaji. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, karena kekalahan itulah lalu pengobatnya, kan sedih banget itu kan umat Islam kala itu, ya. Karena ya hatinya hancur kira-kira begitu atas kekalahan di perang Uhud. Nah, lalu Quran ini hadir datang untuk memberi obat penawar ya dari apa kekalahan tersebut. Nah, apa saja obatnya itu? Yang pertama at-tadzkiru bi fadlillahi alaihi. Peringatan akan karunia Allah pada mereka. Jadi Allah kan telah memberi banyak keutamaan ya atau kemuliaan atau karunia pada mereka. Maka di situ kalau kita ibu-ibu yang sempat buka Quran ini saya menghindari nanti daripada sulit membuka lagi karena ini agak sulit apa kursornya ini. Mungkin bisa sambil dibuka surat Ali Imran ya di halaman 66. Yang pakai Quran standar di halaman 66 di ayat 122 itu disebutkan idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, idhammat ketika hamma itu kan artinya himmah. Himmah itu kan ada keinginan. Ya. Terbersit keinginan ta'ifatani dua golongan atau dua pasukan minkum dari kalian antafshala. Tafshala itu artinya menggagalkan niat berperang. Karena takut mati gitu. Wallahu waliyuhuma. Padahal Allah itu pelindung atau penolong dua golongan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Oh, disebutkan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Wa antum adzillah, padahal kala itu kalian adalah orang-orang yang lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, idh taqulu di ayat berikutnya itu, ayat 24, 25. Idh taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad takulu itu kan berarti domirnya anta ya. Kembali kepada Nabi Muhammad. Takulu ketika engkau mengatakan lil mu'minina pada orang-orang beriman itu ala yakfiyakum. Apakah tidak akan cukup bagi kalian ayyumiddakum rabbukum ketika Tuhanmu apa itu istilahnya? Yumidda, madda itu bisa berarti menjulurkan membantu gitu ya. Di sini lebih. Membantu kalian, Tuhan kalian itu membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Jadi Nabi ini memberi support gitu kepada para prajurit, para pasukan perang. Bahwa Allah akan memberikan bantuan bala tentara malaikat sejumlah 3.000 malaikat.
yang diturunkan dari langit. Nah, lalu ayat selanjutnya mengatakan bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya, jika bersabar dan bertakwa wa ya'tukum min fawrihim, lalu datang pada kalian seketika. Fauron itu artinya secepat itu gitu kan. Jadi musuh itu menyerang kalian dengan seketika. Yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Nah, Allah menolong dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, ini kalau kita kaji, ya, kita kaji ayat ini di bahwa Allah memberi kekuatan lebih, ya, dengan menurunkan malaikat ketika di perang Badar. Nah, kemudian berikutnya poin yang kedua. Poin yang kedua atau apa tadi, penghibur tadi ya. Penghibur dari Allah itu selain dihibur dengan ayat yang menjelaskan bahwa diturunkan para malaikat, bahwa Allah telah menolong kalian gitu ketika peristiwa Badar ya. Nah, Badar itu kan terletak di barat daya kota Madinah. Sehingga waktu itu Nabi dan para sahabat bertolak dari Madinah pada tanggal 8 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Nah, peristiwanya terjadi di tahun 2 Hijriah. Itu berarti kan baru 2 tahun Rasul berada di Madinah itu ya. Nah, pertempurannya terjadi pada tanggal 17 Ramadan dalam tahun yang sama. Umat Islam saat itu jumlahnya 300 orang atau lebih sedikit. Sementara pasukan musyrik itu 3 kali lipat. Nah, sehingga kan ketar-ketir ya. Maka di situ disebutkan wa antum azillah. Bayangin umat Islam hanya 300, dari kaum musyrik bisa sampai 900. Tapi kemudian Allah menepati janjinya dengan memberikan kemenangan yang tidak dicapai oleh kaum musyrik yang mungkin dia lebih kuat gitu. Ya. Nah, jadi itu tadi diturunkan 3.000 malaikat bahkan 5.000 malaikat. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua itu al-amru bil inabah war ruju' ilallah. Perintah untuk inabah. Inabah itu bertaubat. Warruju'u, dan kembali ilallah, kepada Allah. Maka di ayat 133 ini ayat yang sering dibaca waktu apa halal bihalal gitu ya. Karena halal bihalal itu kan momen kita bermaaf-maafan. Nah, di situ disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan atau menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju ke surga yang luasnya. Jadi ardun, bedanya ardun sama ardun ya. Jadi kalau pakai ain itu artinya luas, kalau pakai hamzah itu artinya bumi. Al-ardu. Nah, ini ardun pakai ain, itu artinya lebar atau luas. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu di ayat 135 disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum
dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau toh ketika dalam perang Uhud itu ada satu kesalahan dari tentara muslim karena tidak taat kepada aturan yang dibuat oleh Nabi, perintah Nabi, maka di sini disebutkan jika ada orang yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, lalu dia beristighfar, mengingat Allah dan beristighfar, fastaghfaru lidzunubihim. Ya, lalu dia mengingat Allah, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, jadi kalau kita ini bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita ini diperintahkan untuk tidak lagi meneruskan perbuatan keji yang kita lakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, al-muwasatu wa raf'ur ruhil ma'nawiyah. Muasah itu artinya ya penghibur itu tadi. Penghiburan, menghibur karena kalah itu tadi kan pada hancur hatinya kan. Nah, lalu ini al-muasah itu artinya hiburan, penghibur maksudnya wa raf'ur ruhil ma'nawiyah dan penyemangat jiwa. Nah, ini bisa kita lihat di ayat 139. 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, ini bisa menjadi penyemangat untuk kita juga. Kalau kita menjadi orang yang beriman, nggak usah resah, nggak usah galau, ya kan? Wala tahinu, jangan sedih, jangan merasa rendah, ya. Wala tahzanu, jangan juga sedih. Wa antumul a'laun, kamu itu orang yang tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Nah, ini kalau menurut saya bisa dijadikan wirid ya. Kalau misalnya kita itu sedih, kita itu ya namanya orang hidup kan pasti ya up and down lah ya. Ada masa-masa di mana nggak mungkin kita ini akan bahagia terus gitu kan. Maka kemarin pekan lalu saya menjelaskan bahwa kata kolbun ya itu yang terambil dari kata kolaba yang berarti membalik, maka kolbun itu juga bolak-balik. Kadang seneng, kadang susah ya kan. Kadang tersenyum, kadang menangis karena kita hidup nggak mungkin akan sedih terus, tapi juga nggak mungkin akan dibuat bahagia terus gitu. Nah, ketika kita sedih, ya maka kita kuatkan dengan ayat ini, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa lemah, jangan sedih, ya wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian itu orang yang tinggi derajatnya, paling tinggi bahkan, ya. A'la itu kan kalau kita belajar bahasa Arab itu ada namanya isim tafdil. Isim tafdil itu untuk perbandingan atau untuk menunjukkan kata paling. Wa antumul a'laun, kalian itu orang yang tertinggi derajatnya. In kuntum mu'minin. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman tidak perlu terlalu risau, tidak perlu terlalu gelisah, tidak. Ya namanya sedih, pernahlah orang sedih ya, tapi jangan berlarut dalam kesedihan dan kegalauan itu. Nah, ini barangkali bisa menjadi ayat penguat kita untuk zikir ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Sebagaimana kalau kita sakit juga diajarkan wirid. Wa idza maridtu fahuwa yashfin ya di surat Asy-Syu'ara itu. Kemudian ada di surat Al-Anbiya ya. Anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Yang dibaca oleh Nabi Ayub itu ketika sakit. Nah, jadi ini al-muwasatu wa raf'ir ruhil maknawiyah. Hiburan dan maksudnya hiburan itu bukan hiburan-hiburan yang kayak entertainment itu ya, tapi penghiburan dan penguatan jiwa kita oleh Al-Quran ketika kita sedang dalam keadaan lemah, galau, sedih itu tadi. Nah, lalu ayat 140 disebutkan di situ, iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dzalimin. In yamsaskum korhun, jika kamu itu ditimpa luka, tertimpa luka, terkena luka, itu kan. Faqad massal qauma korhum mithlu. Maka sesungguhnya kaum yang lain yang dihadapi dalam peperangan itu juga sebetulnya juga terkena luka. Nah, sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, jadi hari-hari itu kan diputar ya. Jadi kemenangan dan kegagalan, keberhasilan dan keterpurukan misalnya, itu sama Allah digilir. Maka di perang Badar diberikan pertolongan 3.000 malaikat, 5.000 malaikat. Kemudian dalam perang Uhud kalah dan bersedih. Inilah hiburannya. Bahwa ayat-ayat Quran ini turun, jangan kamu sedih, jangan kamu lemah. Lalu kalau kamu tuh merasa sedih, hancur karena kekalahan itu dan juga merasa banyak sekali prajurit yang terluka misalnya. Bukankah ketika di perang Badar itu juga musuhmu juga banyak terkena luka? Nah, inilah memang Allah sedang mempergilirkan di antara manusia. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Ini ayat yang digunakan oleh para semacam sosiolog gitu ya. Atau ibu kalau pernah mendengar Ibnu Khaldun ya, teori Ibnu Khaldun tentang peradaban itu. Jadi kan ada masa dan disebut dengan apa itu teori asobiah atau apa itu. Jadi dalam hidup manusia itu ya akan dimulai dengan masa pertumbuhan misalnya. Ya. Lalu nanti akan ada peradaban gemilang. Lalu nanti akan turun lagi ya, mungkin kehancuran dan lain sebagainya. Nah, ini ayatnya. Jadi watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Bahwa di hari-hari ini hari-hari itu Allah pergilirkan. Jadi ada kemenangan, ada kekalahan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Nah, supaya Allah mengetahui orang yang beriman dan siapa yang dijadikannya syuhada. Karena kalau umat Islam menang terus gitu, terus nggak ada yang meninggal, kan tidak ada yang syahid di situ. Nah, maka di sini disebutkan wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin menjadikan ada syuhada di situ. Karena syuhada itu kan diartikan orang yang gugur dalam peperangan di jalan Allah. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Nah, ini saya sarankan Ibu kalau sambil sempat sambil dibuka Quran ya. Nah, itu 139, 140. Lalu 141, 142
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ayat tentang am hasibtum an tadkhulul jannah ini termasuk ayat yang ayat mirip ya. Di samping di ayat 142 surat Ali Imran ini ada juga di surat Al-Baqarah. Sudah saya cari. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Nah, itu ayat ada juga di ayat 214 di surat Al-Baqarah. Ibu-ibu yang sempat buka, mari kita buka ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Nah, itu di ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga dan kamu belum diuji, ya, seperti orang-orang yang terdahulu. Nah, mereka itu ditimpa kesusahan, ba'sa wa dharra, wa zulzilu, dan keguncangan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu, sehingga mereka itu bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang. Nah, ini dipertegas juga dengan di surat Ali Imran ayat 142 ini. Jadi kayak kebalikan ya, 214 sama 142. Mungkin bisa diingat. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang yang berjihad di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui bersama itu pula orang yang sabar. Jadi perlu berjihad dan perlu bersabar. Salah satu dari kunci untuk masuk surga. Nah, berikutnya yang keempat. Laumun latifun minhu subhanahu. Laumun itu artinya celaan. Mencela. Tapi celaannya ini lembut. Ya. Allah itu mencela segolongan orang lah gitu, terus kelompok manusia. Tapi celaannya ini lembut. Enggak kasar gitu. Minhu subhanahu. Mari kita buka di ayat 143 itu. 143, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun. Sungguh kamu mengharapkan kematian, mati syahid sebelum kamu menghadapinya peperangan itu. Faqad ra'aitumuhu, lalu sungguh kamu telah melihatnya sedangkan kamu menyaksikannya. Kayak disindir gitu, sindir halus. Dan kamu itu mengharapkan kematian, maksudnya ingin mati syahid. Ya. Walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Nah, kemudian 140 ini bercerita tentang 139 itu tadi. Sekarang 143 ya, 143, lalu 144 itu bercerita tentang Nabi Muhammad.
bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul, telah berlalu, ada sebelumnya itu para rasul. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Ini kan dikisahkan bahwa suatu hari ketika maksudnya ketika mendengar bahwa Rasulullah itu wafat, nah Umar itu tidak bisa terima kalau Nabi itu meninggal. Ya, karena saking cintanya, saking sayangnya kepada Nabi, dia kayak nggak terima gitu. Nah, lalu ayat ini turun bahwa wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad kholat min qablihi, rasul telah ada, telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul itu dari Adam sampai Isa. Ya kan? Nabi dan rasul. Nah, jadi afa imata, jika Nabi itu wafat, au kutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang berbalik ke belakang fala yadurrallaha syai'a. Ya, bisa dikatakan tidak ada masalah bagi Allah gitu. Tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, lalu ayat itu juga mengatakan bahwa setiap jiwa yang meninggal itu semua juga karena izin Allah. Wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Jadi itu yang keempat, laumun latifun minhu subhanahu, ayat 143 144. Lalu kita buka juga di ayat 153. Itus aiduna wala talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma aswabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika kamu lari meninggalkan medan pertempuran, wala talwuna ala ahad, dan tidak talwuna itu apa? Menoleh ya kepada seorang pun. War rasulu yad'ukum, sedangkan waktu itu Rasul itu memanggil kalian. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Ya, kamu Rasul memanggil kelompok kamu yang lain yang melarikan diri. Fa'atsabakum ghammam bi ghammin, lalu itu Allah memberi balasan atas kesedihan itu tadi. Likaila tahzanu, supaya kalian tidak bersedih, alama fatakum, atas apa yang terjadi pada kalian, walama asobakum, apa yang menimpa kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian sekarang yang kelima, poin yang kelima itu tawdihu asbabil hazimah wa minha. Tawdih itu artinya penjelasannya. Sebab-sebab kekalahan di perang Uhud itu apa? Nah, itu dijelaskan di sini. Yang pertama, al-ikhtilaf. Karena adanya perselisihan. Nah, mari kita buka di ayat 152. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum mimma tuhibbun. Arakum ma tuhibbun. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Walaqad, dan sungguh, shadaqakumullah, Allah telah
membenarkan kalian wa'dahu, maksudnya memenuhi janjinya, ya. Intahussunahum, ketika kamu membunuh kaum musyrik itu tadi, biidni, atas izin Allah. Ini bocor ya, Libur Mbak. sekolahnya ya. Aduh, kakinya masih sakit. Bilang apa? Nafi, bisa Ya, bantu teacher. Udah. bocor ya? Sudah, Mbak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi disebutkan tentang sebab-sebab kekalahan di Perang Uhud itu. Yang pertama adalah al-ikhtilaf, karena ada perselisihan. Nah, perselisihan itu di sini disebutkan di ayat 152. Mari kita baca. Balaqad shadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum biidzni. Jika kamu membunuh kaum musyrik itu dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum, sehingga ketika kamu lemah, wa tanaza'tum, dan berselisih fil amri dalam suatu urusan. Wa asaitum mim ba'di ma arakum, dan kalian itu durhaka atau melanggar, tidak taat pada perintah Nabi. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Nah, karena sebagian itu menginginkan kehidupan akhirat. Namun sebagian yang lain menginginkan kehidupan dunia. Jadi itu disebutkan di situ wa asaitum mimba dima arakum matuhibbun. Kalian itu berselisih dalam urusan yang diperintahkan oleh Rasulullah, nggak manut sama perintah Rasul. Lalu kemudian setelah diperlihatkan tentang apa namanya di sini, kepada kamu apa yang kamu sukai, matuhibbun, ya. Lalu kalian itu sebagian berselisihnya itu, sebagian itu menginginkan kehidupan dunia, namun sebagian itu tergiur oleh harta rampasan. Nah, itu yang menyebabkan apa namanya, kalah perang itu tadi, ya. Jadi kalau Prof. Kures itu menyebutkan penyebab kalahannya itu karena terhasut oleh rayuan setan, lalai akan perintah Nabi, dan silau akan harta. Nah, jadi itu diantara sebab kekalahan dalam perang Uhud. Nah, di sini disebutkan hatta idza fashiltum, kalian itu menjadi lemah gitu. Wa tanaza'tum, kalian berselisih fil amri, pada perintah Rasul, wa asaitum, dan kalian aso tadi nggak manut, nggak taat, membangkang, ya, durhaka. Asaitum mimba dima arokum, setelah ditunjukkan pada kalian matuhibbun, apa yang kalian suka. Minkum mayuridu dunya, sebagian dari kalian itu menghendaki dunia, dan sebagian di antara kalian menghendaki kehidupan akhir. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Lalu Allah memalingkan kamu dari mereka, yakni menggagalkan kemenangan kamu atas mereka, liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Meski demikian, balaqad afa ankum, Allah memaafkan kalian. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Allah itu memiliki keutamaan, memiliki karunia atas orang-orang mukmin.
Nah, ibu-ibu kemarin itu saya melihat cuplikan sedikit sih ya di kayak tausiah Ustadz gitu di TikTok atau di apa. Beliau itu menyebutkan bahwa sebetulnya kehancuran umat Islam itu bukan disebabkan oleh khilafiyah dalam hal ibadah. Jadi misalnya ada ormas yang berbeda atau kelompok yang berbeda gitu ya. Sebetulnya itu bukan disebabkan oleh itu kehancuran umat Islam itu. Tapi disebabkan oleh tujuan hidup yang berbeda. Nah, jadi ini kayaknya nyambung gitu dengan ayat ini. Jadi kalau misalnya khilafiyah dalam soal kunut nggak kunut gitu ya, atau eh, terawih 11 sama 23, misalnya ormasnya apa, Muhammadiyah NU, Persis, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi penyebab kehancuran umat Islam. Tetapi yang menjadi penyebab itu karena orientasi hidupnya beda. Ada yang orientasinya memang semata-mata mengharap ridho Allah untuk kehidupan akhirat, sementara ada sebagian itu yang orientasinya dunia, sehingga menghalalkan segala cara, ya, dengan cara yang tidak baik. Nah, itu menurut Ustadz itu nanti coba kalau ketemu tausiah singkat dari beliau itu. Ustadz siapa saya lupa. Nah, Ustadz ini siapa nyambung. tadi? Halo? Ustadz siapa tadi? Ustadz siapa ya Mbak? Nanti coba aku cari kalau ketemu lagi ya. Di Ya. mana kemarin itu. Baru aja dapat. Ustadznya bukan yang Ustadz mainstream yang kayak Ustadz Adi Hidayat atau siapa gitu. Enggak. Coba nanti kalau ketemu saya coba cari di grup apa itu. Kemarin saya dapat. Kok apa namanya? Nanti kalau masih ketemu semoga belum terhapus. Tautannya mana ya? Terhapus sih. Kemarin agak lupa. Nah, jadi di situ beliau itu ngasih apa namanya? Ini tuh seperti itu. Masih ada apa enggak ya? Nanti coba saya cari kalau masih ketemu. Oke. Nah, terus yang kedua, penyebab kekalahan di perang Uhud itu tadi al-ma'aswi wa dzunub. Jadi karena kemaksiatan dan dosa. Di ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sungguhnya orang yang berpaling, enggan berperang atau lari dari medan perang di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan, mereka tidak melakukan hal itu kecuali hanya karena mereka dirayu atau digelincirkan oleh setan. Disebabkan sebagian apa kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan demi Allah, Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, jadi ini penjelas lagi ya. Kalau menurut Prof. Quraisy, penyebab kekalahan di perang Uhud itu tadi ya karena tergoda oleh setan, ya ini di ayat 155 ini. Terus kemudian wa'aso itu tadi, wa'aso itu mimba di ma'arokum, jadi karena tidak taat. Ya. Kemudian yang ketiga, tergiur oleh harta rampasan perang. Ini ayat 144. Mari kita buka ayat 144. Ya, masih penjelasan tentang Nabi tadi. At-ta'alluq bil ashkhos. Nah, kalau menurut buku ini, jadi bisa kita gabungkan ya. Kalau menurut Prof. Quraisy tadi, penyebab kekalahan di perang Uhud itu satu, tergoda oleh setan. Yang kedua, tergoda oleh harta rampasan perang. Dan yang ketiga, karena tidak taat pada apa yang diperintahkan Nabi. Nah, kalau menurut di kitab ini, yang pertama ada perselisihan. Yang kedua, adanya maksiat dan dosa. Ayat 155 itu tadi. Karena ya digelincirkan setan juga itu maksudnya.
Yang ketiga itu at-ta'alluq bil ashkhas. Ta'alluq bil ashkhas itu apa sih? Kayak fanatisme, ketergantungan pada sosok gitu. Ketergantungan pada sosok. Jadi eh, maka kita tuh kan nggak boleh terlalu fanatik ya pada seseorang itu. Maka sesungguhnya di ayat 144 ini kan kalau tadi dikisahkan bahwa Umar itu kayak nggak terima gitu Nabi kan karena kecintaannya pada Nabi yang ini apa ya sampai kayak nggak terima kalau Nabi itu meninggal gitu. Nah jadi menurut pengarang kitab ini ketergantungan kita pada fanatisme kita pada seseorang itu kan juga bisa menjadi penyebab kekalahan dari perang Uhud ini. Mungkin karena terlalu mengkultuskan Nabi sehingga mereka apa ya kurang ya di samping tadi karena juga nggak taat aturan Nabi, tapi kalau sampai nggak percaya bahwa Nabi itu juga bisa meninggal, Nabi itu juga bisa terbunuh gitu. Tadi kan di ayat 144 itu kan disebutkan bahwa Muhammad itu hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Jika Nabi itu meninggal, lalu kemudian juga terbunuh, andaikan Nabi itu terbunuh atau mati, masa kok ya mau berbalik itu dari agama Islam, mau berbalik ke belakang, ya. Maka barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudorotan. Oke, nah ini berikutnya. Bisa geser nggak ini? Ta'alluq bil asas. Dan Mbak Nov. Ini tuh sulit untuk menggeser ke bawah. Nah. Kemudian nakiful ana ala alaqatil kismil awal bitsani wal awamil al musytarikah bainahuma. Nah, sekarang mari kita sejenak memperhatikan kata pengarang kitab ini. Nakiful an, sekarang kita berhenti sejenak ala alaqatil kismi untuk memperhatikan alaqah, keterkaitan atau hubungan antara di bagian pertama yang menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda. Kalau misalnya kita itu mau berdiskusi gitu kan. Jadi adab berdiskusi kita kepada orang yang berbeda. Nah, yang kedua ini terkait dengan itu tadi ya apa namanya kekalahan umat Islam di perang Uhud. Nah, ini mari kita cari titik temunya, mari kita cari benang merah keterkaitan dari dua bagian ini menurut pengarang kitab ini. Lalu apa hal-hal yang selaras wal awamil al mustarikah bainahuma. Jadi hal-hal yang selaras di antara kedua itu apa? Yang pertama ada ta'alluq bil ashkhasi wat tarkizi alal fikrati wal hadafi wal manhaj. Jadi perlu kita hilangkan adam itu kan ketiadaan ya atau perlu kita hilangkan at-ta'alluq bil ashkhas. Ketergantungan yang mendalam pada seseorang. Wa tarkizu alal fikrah wal hadaf wal manhaj. Tapi kita itu harus fokus pada pemikiran, tujuan, dan metode. Jadi bukan pada sosoknya, tapi pada cara berpikir, ya, pada apa namanya tujuan dan pada manhajnya. Maka saya itu dulu pernah ingat guru saya itu bilang kita itu kalau belajar apapun ya, apalagi belajar agama, itu memang tidak bisa dilepaskan dari guru dan buku, katanya. Jadi kalau kita itu cuma berguru aja, tapi nggak pernah baca buku, berguru sama seseorang gitu ya, terus kita itu nggak pernah membaca buku yang lain, maka yang muncul itu fanatisme buta pada guru tersebut.
Padahal ya sebagai manusia ya tentu tidak terlepas dari khilaf dan kekurangan itu. Jadi kita imbangi dengan banyak membaca buku supaya terbuka pikiran kita. Ya, kita diajarkan di buku Taklim Muta'alim itu bagaimana sikap kita pada guru ya. Ada orang yang memberi ilmu kepada kita itu iya, tapi menghindari fanatisme buta. Itu jadi perlu baca. Nah, yang kedua, kita juga tetap perlu harus ada pembimbing, harus ada guru, harus ada pengarah supaya kita ini tidak tersesat di belantara ilmu. Jadi jangan baca buku nggak ada yang mandu. Misalnya tuh ibu-ibu mau baca sendiri buku ini kan sebetulnya ada terjemahnya juga ya, kitab ini. Terus ibu-ibu mau baca sendiri misalnya, ya bisa. Tapi ya itu tadi perlu ada pemandu yang mengarahkan supaya tidak tersesat di belantara. Apalagi belajar agama ya, tetap perlu ada. Soalnya sering kita lihat itu tidak sedikit orang itu yang mungkin mengutip hadis, mengutip Quran, itu bisa aja gitu. Tapi ketika ditanya lebih detail lagi kepada hal-hal yang sederhana gitu, dari kaidah-kaidah bahasa Arab yang sederhana, belum menguasai. Yang saya sering cerita itu kan, pernah di TikTok itu viral, ya cukup viral lah, karena sampai puluhan ribu atau jutaan itu yang nge-share. Dan ini ada seorang ibu yang menjelaskan tentang doa-doa yang baik kita baca sehari-hari misalnya. Nah, di situ ibu itu membacanya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Saya dengar lagi, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kok diulang-ulang kok bacanya husnul khotimah terus ya? Nah, itu bagi yang tidak paham bahasa Arab, ya dikira bener aja gitu. Tapi kayak Mbak Novi, Bu Dudini, Oma, yang belajar bahasa Arab mungkin langsung respon, kok husnul khotimah ya? Bukankah itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu kan mansub. Mestinya harokatnya fathah. Nah, jadi untuk kita tahu bisa mengoreksi orang pun kita juga harus punya ilmu gitu. Nah, itulah perlunya dua hal itu tadi. Di samping kita punya guru juga baca buku, kita membaca buku juga perlu panduan guru. Tetapi menurut kitab ini jangan berlebihan dalam mengkultuskan seseorang. Ya katanya kan kalau kita berharap pada manusia kecewa gitu kan. Jadi karena ya itu manusia itu tidak luput dari salah, tidak luput dari khilaf, tidak luput dari lupa, tidak luput dari kekurangan. Nah, ini ada ta'alluq bil ashos, maka hendaklah kita menghindari ketergantungan pada manusia menurut pengarang kitab ini. Nah, fil kismil awal lama rofa Allahul Masih ibnu Maryam ilas sama futinan nasoro wa dhallu. Nah, jadi ketika Allah itu mengangkat lama rofa Allahul Masih ibnu Maryam, ketika Allah itu mengangkat Nabi Isa ke langit, futinan nasoro wa dhallu. Maka orang Nasrani pun ditimpa cobaan hingga mereka pun tersesat. Pernah kita mendengar cerita tentang Yahudi yang orang-orang Yahudi yang tersesat selama 40 hari di Bukit Tih atau apa itu ya cerita. Nah, lalu filkis mitsani di bagian yang kedua lama asya'a maqtalun nabiyyi kada ba'dul muslimina an yuftanu. Ketika tersebar lama usyi'a ya bacanya itu. Usyi'a. Asya'a yusyi'u itu artinya menyebarkan, usyi'a itu tersebar. Ketika tersebar berita tentang Nabi itu terbunuh gitu.
kada ba'dul muslimina an yuftan. Maka hampir sebagian dari kaum muslim terjatuh juga dalam fitnah. Nah, jadi ayat ini mengajarkan bahwa Nabi itu jadi jangan bergantung berlebihan pada sosok orang gitu. Kemudian kalau Nabi meninggal, apa kita kemudian nggak percaya? Lalu kita akan kembali ke arah yang dahulu gitu kalau menurut Quran tadi. Kemudian yang kedua, wujubu wa ahamiyatul itba'. Ya tetap kita itu diwajibkan untuk ittiba kepada Nabi. Ya ittiba kepada Nabi, tapi bukan pada sosok orangnya yang kita bukan nggak percaya bahwa Nabi itu meninggal seperti tadi. Gimana kesannya Umar ketika mendengar Nabi meninggal itu ya. Tapi lebih pada ajarannya, keteladanannya, ya, sikapnya dan lain sebagainya itu akhlaknya. Nah itu yang kita tiru. Itu wajib dan penting untuk kita ikuti. Nah mari kita buka di ayat 52. Ayat 52 surat, ini saya selesaikan sampai ini ya. 52 di surat Ali Imran. 52. Cerita tentang Isa tadi. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Ketika Isa merasakan diri sebagian mereka keingkaran, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi para penolongku menuju kepada Allah? Qala al-hawariyun. Para hawariyun atau pengikut setia Nabi Isa itu berkata, nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah, aman nabillah, kami beriman kepada Allah, wasyhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang muslim. Nah, jadi punya hawari, namanya hawariyin itu pengikut setia Nabi Isa. Nah, adapun di bagian yang kedua, mari kita buka ayat 146. 146 wa maka nako 146 dan berapa banyak nabi wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah, fama wahanu lima asobahum, karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak menyerah. Wa ma dha'ufu, tidak lemah, wa mastakanu, dan tidak menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ibu-ibu mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Sudah lebih 5 menit. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, kekurangan, tentu itu keterbatasan pengetahuan saya. Apabila ada kebenaran, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf. Terima kasih Oma dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ustazah. Mohon maaf. Mohon maaf.
ya Alhamdulillah. berbagi Terima ilmunya, kasih insya Allah. Ibu-ibu yang banget. sudah bergabung. Wela, Taza Wela, Masya Allah. Lama Ya, baru salam ya. kangen Ya. semuanya. Masya Allah, lama baru ketemu. Sehat, Bu. Banget ya, baru ketemu. Gimana Iya, Ibu? sehat. Ya, Alhamdulillah. Bu Fatimah tambah gemuk kayaknya ya. Oh ya, apa karena terlalu dekat di ini, di Oh. depan laptop? Kok ini pas longgar, Bu? Pas Ya. nggak ada jam ngajar? Tidak ada jam mengajar, ini lagi ngerjain sister, Bu. Oh, Oke. ngerjain sister. Iya, ini deadline-nya sampai tanggal 18, jadi ini semuanya lagi fokus di Oh, iya, iya. Baik, Bu. kewajiban. Alhamdulillah sehat semua. Insya Allah nanti ketemu lagi ya. Alhamdulillah, amin, Ya, amin, insya Allah, amin. Ustazah. Mari. Iya. Makasih banyak Assalamualaikum. Ustazah. Barakallah. Ustazah. Ya, Makasih Waalaikumsalam warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Semua. Oh.